Apa hal penting yang harus dilakukan oleh mahasiswa semester 7 agar kemudian saat nyusun skripsi semuanya bisa lebih lancar? Hai, selamat datang di channel Ronald Huta Galung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Video kali ini adalah video yang dibuat khusus untuk kamu yang saat ini masih menjadi seorang mahasiswa. Dan spesialnya adalah mahasiswa semester 7. Ya, mahasiswa yang kalau diibaratkan ketika mengikuti sebuah lomba maraton dalam pendidikan, ya, mereka adalah orang-orang yang saat ini sudah hampir mendekati garis finish. Bayangkan misalnya dari TK belajar ya, anggap saja 2 tahun. Kemudian SD sudah belajar 6 tahun. Kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Total ada 12 tahun itu. Oh enggak ya, 14 tahun. Plus tambah lagi misalnya kuliah ya, 3 tahun. Hampir kurang lebih 17 tahun kamu gunakan untuk belajar. Dan di semester 7 adalah semester yang menentukan apakah kemudian kamu bisa lulus sebagai seorang sarjana dengan hasil yang memuaskan atau tidak. Sama seperti sebuah perlombaan lari maraton, maka ini adalah perlombaan yang sifatnya butuh stamina yang tidak hanya kuat tapi jangka panjang. Kebayang nggak misalnya ketika kamu lari 42 km, ya kamu sudah bisa melewati 40 km, tinggal 2 km lagi itu. Apa yang terjadi biasanya ketika misalnya hanya tinggal 2 km lagi yang harus ditempuh? Ya di situ betul-betul pergolakannya betul-betul sangat-sangat luar biasa. Kamu harus mampu memanage diri di tengah kelelahan karena sudah menempuh jarak yang cukup jauh, kemudian kehausan, ya, badan pegel-pegel semua, dan ya mungkin ada beberapa pikiran-pikiran negatif yang membuat kamu merasa bahwa sudahlah, santai sajalah, kendorkan kecepatan aja lah gitu. Yang penting juga kemudian nanti bisa sampai di garis finish. Nah, kembali ke topik kita, bagaimana sebagai seorang mahasiswa semester 7 kamu bisa menyiapkan diri agar ketika kamu menyusun skripsi akan lebih lancar ya proses kamu menyusunnya. Yuk kita bahas, paling tidak ada 3 tips yang ingin saya sharing dengan kamu. Tips yang pertama adalah sebisa mungkin di semester 7 kamu sudah mulai mengumpulkan beberapa judul ya, beberapa judul yang kira-kira akan kamu jadikan sebagai topik untuk skripsi kamu. Nah, sebenarnya saya sudah menjelaskan hal ini itu di video saya yang lainnya, karena saya menyarankan memilih judul itu jangan kemudian hanya dilakukan saat kamu semester 7 itu. Sebaiknya ketika misalnya semester 1 setidaknya kamu tahu, oke, kalau misalnya di prodi kamu akan membuat sebuah skripsi, maka judulnya kurang lebih apa saja. Di semester 3 kamu sudah harus mulai menentukan bidang mana yang kamu sukai. Di semester 5 ya sudah mulai nyusun sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Tidak ada kata terlambat ya. Jadi buat kamu yang sekarang semester 7, sebisa mungkin mulai sekarang kamu mulai pilih beberapa judul yang akan kamu jadikan target untuk skripsi kamu. Nah, nyari judul di mana? Nyari judul bisa pertama kamu cari contoh-contoh judul ya senior kamu. Kamu bisa cek di perpustakaan, prodi, jurusan, atau volume fakultas. Di situ ada skripsi senior kamu terlebih dahulu. Kamu mungkin bisa cari judul yang kira-kira mana yang menarik buat kamu, yang kamu suka. Atau kamu juga misalnya mungkin jangan batasi diri dengan hanya mencari judul yang sudah pernah dilakukan oleh senior kamu, karena biasanya ya akhirnya kamu akan terjebak melakukan hal yang ya itu saja atau sudah pernah dilakukan. Akan lebih baik lagi kalau misalnya mungkin kamu memunculkan satu judul yang itu tidak ada di prodi kamu sebelumnya. Nah, kamu bisa cari referensi misalnya di kampus lain ataupun di perpustakaan di universitas lain, ataupun kalau misalnya kamu punya kenalan ya di prodi yang sama di kampus yang lain, di universitas yang lain, kamu bisa minta tolong mereka itu, coba carikan itu. Kira-kira kalau misalnya judul skripsi tentang topik tertentu, kira-kira
ada apa saja di sana itu. Nah, itu akan membantu kamu untuk bisa mendapatkan referensi judul. Yang kedua, kamu bisa temukan judulnya itu dari baca-baca jurnal ya, penelitian itu. Jadi paling tidak dari jurnal penelitian ada bagian-bagian yang bisa kamu ambil dan kamu jadikan, oke, ini kayaknya menarik untuk kemudian saya jadikan skripsi saya itu. Atau kamu juga misalnya bisa temukan judul itu dari diskusi ya dengan senior kamu, khususnya mereka yang jadi asisten lab. Nah, biasanya nanti prodi itu kan dia akan ada penjurusan itu. Contoh misalnya kalau kamu di teknik geologi ya, mahasiswa teknik geologi, sehingga saya ketika itu ya nanti mahasiswa akan dijuruskan, ada yang jurusan pertambangan, perminyakan, lingkungan, ataupun geotek gitu. Nah, biasanya nanti kamu dekati saja itu asistennya dan ngobrol dengan mereka, tanya itu. Kalau misalnya, Kak, saya tertarik dengan dunia lingkungan itu. Kira-kira kalau saya misalnya mau ngambil skripsi berkaitan dengan lingkungan, maka topik apa saja yang bisa saya angkat itu. Nah, jadi minimal dari ketemu judulnya, kamu bisa kemudian cari objek untuk kamu teliti. Nah, itu akan sangat membantu jadinya. Kalau kamu kemudian cukup dekat dengan PA kamu ya, dosen PA kamu ya, pembimbing akademik ya, kamu juga bisa diskusi dengan dosen pembimbing akademik tentang bagusnya kamu ambil judul apa itu. Tapi tentunya kamu sejak awal harus sudah punya pegangan ya, dalam artian kamu sudah punya ketentuan hati ya, bahwa kamu suka bidang ini dan kamu tinggal konsultasikan dengan dosen PA kamu. Atau juga tips lainnya adalah kalau kamu misalnya punya mata kuliah yang menurut kamu menarik untuk kamu dalami dan skripsi kamu tentang hal itu, ya kamu bisa diskusi dengan dosen pengampu mata kuliah tersebut. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, berapa banyak baiknya judul yang kamu punya? Paling tidak kamu setidaknya punya 10 judul lah. Ya, jadi punya 10 judul yang kemudian dari 10 judul itu nanti kita akan masuk di tips kedua, yaitu adalah setelah kamu punya judul, kamu mulai pilih mana yang kemudian paling cocok buat kamu. Jadi diskusikan judul yang kamu pilih itu dengan orang-orang di sekitar. Tapi sebelumnya kamu dulu yang harus tentukan minimal judul-judul itu adalah di bidang yang kamu sukai gitu, ya. Nah, setelah kamu putuskan, oke, dari 10 itu misalnya separuhnya lah kamu sudah putuskan, ini yang saya sukai, kan tinggal dapat 5 tuh. Nah, dari 5 itulah kemudian kamu bisa diskusi dengan orang-orang. Misalnya kamu bisa diskusi dengan teman kamu, diskusi dengan senior, diskusi dengan asisten lab, diskusi dengan dosen PA, diskusi dengan dosen pengampu mata kuliah. Nah, ada beberapa hal yang itu penting kamu pertimbangkan ya ketika kamu akan memutuskan akan melakukan penelitian tentang apa gitu. Jadi yang pertama adalah tingkat kesulitannya dulu. Jadi ya kamu ukurlah diri kamu sendiri tuh. Kalau misalnya kamu misalnya ngambil judul ini, kira-kira tingkat kesulitannya itu sesuatu yang bisa kamu kelola nggak itu? Kamu bisa handle nggak? Atau misalnya penelitian ini adalah sesuatu yang secara teori, secara konsep, secara kemampuan kamu bisa memahami itu nggak? Itu kalau misalnya kamu bisa, ya that's okay, no problem tuh ya, kamu eksekusi aja. Tapi kalau misalnya ini kayaknya sesuatu yang terlalu sulit buat kamu karena ada beberapa konsep metode yang itu butuh kamu untuk belajar lagi, butuh kamu untuk memperdalam lagi baru bisa memahami itu. Nah, itu tentunya akan menjadi hal yang butuh kamu pertimbangkan ya. Jadi pertama tentukan apakah skripsi ini adalah sesuatu yang sulit atau sesuatu yang mudah. Nah, saran saya adalah jangan ambil ya topik yang itu terlalu mudah, karena nantinya itu justru berbahaya, akan membuat kamu terlena dan akhirnya do nothing. Kedua, skripsi yang terlalu mudah juga itu membuat pihak pembimbing kurang excited itu, karena ini kan sudah pernah atau sudah sering dilakukan, atau masa gitu-gitu aja sih. Nah, jadi cari sesuatu yang judul yang karena ada kebaruan di situ, karena ada hal yang menarik di situ, jadi pembimbing kamu pun jadi excited. Ini kita belum pernah lakukan nih. Ini topik ini ataupun bahasan ini tuh belum banyak diteliti. Nah, itu akan membantu kamu akhirnya kalau pembimbing kamu semangat dengan hal itu, maka kamu akan sangat banyak dibantu ya untuk bisa mengeksekusi ataupun mengerjakan hal tersebut. Tapi kalau sebaliknya, ya tentunya kamu akan kesulitan di situ. Kedua adalah pertimbangkan jangka waktu
ya penelitiannya. Jadi ada penelitian-penelitian yang misalnya mungkin akan membutuhkan waktu lama karena misalnya analisanya itu tidak bisa dilakukan di tempat kamu, tapi kamu butuh kirim sampel. Nah, kebayang misalnya mungkin ada sampel yang itu hanya bisa dikerjakan di luar negeri, dan itu untuk bisa dapatkan hasil paling tidak butuh sekitar 6 bulan ataupun 1 tahun. Nah, tentunya kamu bisa membayangkan berarti kamu akan sangat terkendala di situ. So, ya pertimbangkan kalau misalnya terlalu lama, ya mungkin kamu cari yang tidak terlalu lama untuk pengerjaannya. Paling tidak kamu targetkanlah untuk dari proposal kemudian turun lapangan itu, turun melakukan penelitian itu maksimal 3 bulan lah. Kalau bisa dilakukan dalam 3 bulan ya itu cukup ideal itu ya. Jadi jangan pilih skripsi yang terlalu mudah, juga jangan terlalu sulit, tapi carilah di tengah-tengah. Kemudian yang kedua adalah pertimbangkan jangka waktunya. Jangan yang membutuhkan waktu yang terlalu lama, karena itu nanti tentunya akan mempengaruhi kecepatan kamu di dalam menyusun skripsi. Bisa-bisa kamu kelamaan gitu ya, atau lama di wisuda hanya gara-gara misalnya tadi itu kamu kesulitan untuk bisa menyelesaikan penelitian kamu karena data tadi itu butuh diproses lama waktunya itu. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah penting untuk kamu pertimbangkan ketika kamu menyusun skripsi adalah apakah ketika memilih topik itu kamu cukup bisa punya backup pembiayaan terhadap hal itu. Artinya apa? Ya mau nggak mau itu sebenarnya ketika kita melakukan penelitian ya ada cost yang kita harus keluarkan. Nah, kalau costnya misalnya mungkin sesuatu yang masih bisa diusahakan oleh kamu, oleh keluarga kamu, that's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya costnya itu terlalu besar, ya sebaiknya mungkin dipertimbangkan lah, cari yang lain lah, alternatif lainnya. Nah, jadi secara prinsip sih sebenarnya di S1 itu adalah kamu mungkin fokusnya lebih banyak pada bagaimana create diri kamu menjadi seorang peneliti, create diri kamu memiliki pola pikir ataupun ritme bekerja yang nanti siap untuk kamu aplikasikan ketika kamu lulus. Jadi mungkin kalau kamu tertarik dengan hal-hal yang sifatnya baru, sifatnya sangat-sangat original, ya saran saya mungkin kamu bisa eksekusi itu ketika kamu S2 atau S3. Tapi kalau S1 ya asal kamu bisa cepat-cepat saja ya selesaikan skripsi kamu, itu sudah sangat-sangat membantu ya. Dan sekarang tips yang ketiga adalah kamu butuh di semester 7. Semakin awal semester 7 semakin bagus kamu mulai menulis proposalnya ya. Tulislah proposalnya itu. Minimal kalau misalnya mungkin sambil kamu masih nyari judul, sambil kamu misalnya konsultasi dengan PA, sambil kamu kemudian nunggu diberi ya dosen pembimbing, kamu sudah bisa tuh misalnya mungkin nulis itu. Nyiapin dulu covernya, kemudian kata pengantarnya, format daftar isi, format tabel, format gambar. Kemudian ya syukur-syukur kamu sudah bisa mulai menulis pendahuluannya ya. Atau kemudian kamu merekap kembali ya dasar-dasar teori yang sudah kamu pernah rangkum, itu kamu cantumkan dulu sebagai landasan teorinya, sambil nanti pelan-pelan kamu tambahkan hingga akhirnya menjadi sebuah proposal. Ya, jadi jangan menunda ataupun jangan kemudian berharap bahwa semua sesuatunya ideal atau sudah lengkap semuanya baru kemudian kamu mulai menulis. Tapi ya mulailah menulis dari hal-hal yang simpel, hal-hal sederhana, hal-hal yang sifatnya mudah untuk dieksekusi ya. Ingat pendekatan 3M, mulai dari hal yang terkecil, mulai dari sekarang, dan mulailah dari diri sendiri. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kamu. Jika ada hal yang ingin kamu tanyakan ataupun kamu punya request topik apa yang bisa saya bantu ulas, kamu bisa tuliskan di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, boleh kok silakan di subscribe, klik loncengnya agar kemudian kamu dapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Saya Ronald Huta Galung, sampai jumpa di video yang lainnya. See you.